Istilah flexing ramai diperbincangkan di media sosial usai Mario Dandi Satrio, anak pegawai Dijen Pajak Rafael Alun, kerap memamerkan konten tentang barang-barang mewah. Tak disangka, aksi pamer harta Mario Dandi ternyata menjadi pembuka tabir kemewahan gaya hidup keluarga pegawai Dijen Pajak dan keluarga pejabat lainnya. Kepemilikan harta yang janggal dan fantastis dipertanyakan, bahkan diduga didapatkan secara tidak sah. Dalam edisi Rek Fokus kali ini, akan dikupas tuntas bagaimana fenomena flexing keluarga pejabat di Indonesia dan apa motif orang-orang melakukan flexing. Berikut wawancara kami bersama pengamat komunikasi politik M. Rusdi Hombing dan pakar bisnis digital Tuhu Nugraha. Oke, flexing itu sebenarnya kan di banyak segmen ya, cuman mungkin di pejabat publik jadi lebih banyak disorot gitu ya, karena flexing ini kan bisa macam-macam. Jadi flexing bisa jadi dia itu mau menunjukkan superioritasnya dia. Biasanya kalau nggak ngomongin prestise atau privilege yang dia punya, harta atau jabatan, atau mungkin tingkat intelektualitasnya gitu ya. Mungkin tapi kalau di Indonesia yang paling banyak muncul baik dari sisi pejabat publik ataupun bukan adalah ngomongin soal harta ya, tas apa yang dimiliki, liburan mewah, terus kemudian rumah, mobil, biasanya itu yang selalu jadi bahan flexing ke publik gitu, termasuk juga pejabat publik. Saya pikir sejak dulu, sejak manusia ada gitu ya, sudah ada flexing itu, pamer kekayaan. Coba kita lihat, realitas itu masih ada sampai sekarang. Misalnya kita pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung yang belum ada sosial media, mereka sering melakukan flexing itu di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Apakah itu ada acara-acara, katakanlah ritual, atau acara-acara budaya, ada saja 1-2 orang yang flexing, yang pamer kekayaan itu. Jadi kalau kita telusuri, zaman dulu sudah ada memang, tetapi karena memang belum menggunakan sosial media, maka hanya di internal mereka saja. Hebohnya hanya di situ, tidak heboh sampai ke dunia jagat seperti sekarang. Nah, karena ada sosial media sekarang, maka itu menjadi heboh di seluruh Nusantara atau bahkan di seluruh dunia. Tetapi perilaku flexing itu memang sudah ada sejak dulu. Artinya apa? Memang ada orang yang memamerkan kekayaannya. Walaupun kekayaan pada saat itu tidak sekaya yang sekarang gitu ya, tetapi kalau kita lihat dalam status sosial, di kelompok sosial itu memang mereka itu sudah punya kekayaan yang luar biasa dibanding masyarakat yang di sekitarnya. Artinya apa? Bahwa flexing itu sudah ada itu sejak dulu, dan itu bagian dari perilaku manusia kelompok tertentu atau orang tertentu. Tetapi tidak semua orang yang melakukan itu, tapi ada saja. Menurut pengamatan saya, sekitar antara 5-15% perilaku-perilaku semacam itu ada dalam setiap kelompok sosial. Apakah itu terkait religiositas, kelompok religiositas, atau kelompok sosial tertentu atas dasar katakanlah acara-acara adat, acara-acara kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Bisa kita lihat dari mana pakaiannya, gerakan bahasa nonverbalnya. Ya, sebenarnya ini menarik ya, sebenarnya kan udah lumayan lama mungkin sebenarnya terjadi kan flexing ini gitu ya. Sebenarnya makanya data-datanya juga banyak. Cuman kan ini menarik dan kemudian menimbulkan kemarahan publik karena ada satu momentum gitu. Orang dapat momentum, ibaratnya arang-arangnya atau sumbu-sumbunya sudah ada sejak lama, tapi momentum itu membuat terus kemudian terjadi kemarin kasusnya Mario Dandi dan segala macam, itu membuat yang lainnya jadi efeknya kemana-mana, semua pejabat publik dipertanyakan gitu. Dan sebenarnya ini kan orang sebenarnya udah tahu ya, dalam keadaan orang menjadi ketika ada flexing, apalagi pejabat publik, itu menimbulkan pertanyaan, kecurigaan, kecemburuan sosial sudah pasti gitu. Nah, ini yang kemudian akhirnya muncul ke permukaan semuanya gitu ya. Orang-orang bertanya, ini pejabat dengan level segini logis nggak sih dia punya harta kekayaan segini banyak? Terus kemudian orang mempertanyakan bagaimana dengan laporan pajaknya seperti apa dan lain-lain kayak gitu. Saya pikir pertama, menurut pandangan saya adalah
mereka orang kaya baru. Artinya sebelum mereka pejabat memang seperti kita ini saja. Nah, jadi oleh karena itu mereka terkejut, ada culture shock, keterkejutan budaya daripada kekayaan yang dimiliki. Karena sebelum mereka pejabat dan sesudah atau sedang pejabat, mereka itu kan mendapat perolehan kekayaan yang sangat luar biasa. Karena seorang pejabat itu kan punya diskresi tertentu gitu ya. Dan tentu itu bagi para pejabat yang tidak calling, yang tidak panggilan, saya kira itu tidak sesuatu yang asing lagi kita dengarkan. Karena memang para pejabat ini yang memang tidak atas dasar panggilan, maka bisa saja mereka memperoleh kekayaan itu. Ya, saya kira menurut saya ada 3 hal di unit kerja yang memungkinkan orang kaya dari pejabat ya, yaitu saya kira pegawai pajak. Saya kira baru saja kemarin terjadi gitu ya. Baru bea cukai, baru kemudian BPN. 3 unit kerja ini saya kira berpeluang mereka para pejabat ini untuk kaya karena mereka punya diskresi tertentu gitu ya. Boleh jadi memang ucapan terima kasih setelah selesai diurus, tetapi kan sudah memain simbol nonverbal sebenarnya itu. Artinya bahwa diselesaikan urusan misalnya gitu ya, udah selesai, mereka udah pakai sinyal tertentu supaya ada mendapat sesuatu hal daripada yang ditangani kasus tersebut. Nah, kita lihat misalnya katakanlah pegawai pajak kemarin, kita terkejut loh dengan angka itu ya, ratusan miliar gitu loh, dan mau memakai mobil mewah. Dan kemudian kita lihat baru-baru ini juga istri dari seorang pejabat BPN gitu ya, pamer kekayaan juga, walaupun memang bisa saja kekayaan itu yang diperoleh karena hasil keringatnya. Tetapi kalaupun itu hasil keringatnya adalah, ya tunjukkanlah bahwa sumber-sumber kekayaannya dan ketaatan membayar pajak. Nah, maka oleh karena itu saya berpendapat, kalau menurut saya, sekalipun flexing tidak begitu baik, tetapi kalaupun dia flexing kekayaannya, flexing juga ketaatan membayar pajak, flexing juga sumber kekayaannya. Jadi artinya apa? Kekayaan yang dimiliki ini di-compare dengan ketaatan membayar pajak. Dari mana sumbernya? Dari sumber kekayaan dan pajak. Kalau itu terjadi, walaupun tidak begitu kita sarankan, tapi nggak ada kalau itu dilakukan, saya kira hal yang bisa terjadi. Karena kekayaan disertai dengan usaha yang dilakukan sumber kekayaannya dan ketaatan membayar pajak, kan begitu. Nah, sayangnya apa yang terjadi adalah para flexing ini saya melihat mereka melakukan framing kalau di komunikasi, yaitu di frame bahwa yang kekayaannya saja yang diberitahu, ketaatan membayar pajak tidak diberitahu, sumber kekayaannya tidak diberitahu, kan begitu. Baru yang ketiga, menurut pandangan saya mengapa itu terjadi, karena kurang kematangan berpikir, bertindak, dan berperilaku. Kematangan itu sebenarnya bisa saja itu tidak harus diukur dari pendidikan. Bisa saja orang tak berpendidikan tapi kaya, tapi matang gitu lah kan. Tapi bisa saja yang melakukan flexing itu adalah sarjana juga. Coba dicek dulu gitu ya. Tapi ya saya melihat bisa saja seseorang itu flexing karena memang itu profesinya. Misalnya katakanlah pragawati. Misalnya katakanlah dia berdagang usaha di bidang apa yang dipamerkan itu. Selain 3 tadi, ada keempat yang justru yang sangat penting. Orang-orang yang flexing itu tidak begitu dekat dengan Tuhan. Kalau mereka dekat dengan Tuhan kan dengan penuh kerendahan hati, atau kekayaannya bisa saja disumbangkan dengan ke yatim piatu dan lain-lain sebagainya kan. Nah, kalau mereka menyumbangkan ke yatim piatu, saya kira sangat mulia. Kalaupun ada yang memflexingkan tapi bukan dia, misalnya ketika dia membantu nggak ada masalah. Tujuannya adalah supaya orang lain membantu saudara-saudara kita yang yatim piatu oleh. Ya, ini media sosial saya tadi sempat riset juga gitu ya, apa yang terjadi gitu. Jadi, apakah flexing sebenarnya sudah terjadi sebelum sosial media atau tidak? Sebenarnya sudah terjadi juga, cuma media sosial ini membuat menjadi lebih luas, menjadi lebih masif bagi banyak orang. Pertama, kenapa? Karena media sosial menyediakan tempat yang memang dibutuhkan untuk kita pamerkan. Kalau zaman dulu mungkin pamerannya hanya bisa di kalangan terbatas gitu ya, orang-orang sekitarnya dia. Media sosial menyebabkan dia bisa memamerkan ke hampir semua orang seluruh dunia, dan murah dan mudah.
gitu ya. Tapi di sisi lain, kenapa orang melakukan flexing ini kan selalu pertanyaannya gitu ya. Ada macam-macam gitu. Jadi pertama adalah mungkin di masa lalunya dia tidak terakui. Jadi dia butuh pengakuan. Ada beberapa orang yang butuh pengakuan itu. Kedua, bisa jadi media sosial ini menyebabkan pejabat publik terutama itu punya tekanan yang sangat luas. Dia pengen harus dikenal sama konstituen, bener nggak? Nah cuman sayangnya orang selalu melihat tuh, oh kalau biar bisa dikenal, saya flexing aja. Padahal ini agak bertentangan dengan pejabat publik itu diharapkan nggak seperti itu, karena ada namanya etika, sensitivitas sosial dan lain-lain. Terus kemudian dengan adanya jabatan sebagai pejabat publik ini, mereka merasa mereka harus menunjukkan mereka sukses. Juga mereka menunjukkan bahwa mereka punya kuasa sekarang. Nah ini yang kemudian akhirnya tanpa langsung menyebabkan mereka harus flexing. Mungkin bukan hanya dia, tapi juga keluarganya kalau kita lihat sekarang ya. Bisa jadi anaknya, bisa jadi juga istrinya dan lain-lain gitu. Ya, hidup sederhana saja. Hidup sederhana artinya katakanlah apa adanya gitu ya. Toh misalnya katakanlah oke dah dia punya kekayaan, oke dah dia punya mobil mewah, dia punya aksesoris yang mahal, kan itu bisa disimpan. Pada acara-acara tertentu membutuhkan pakaian yang mewah atau aksesoris yang mewah, bisa saja acara misalnya ada konser yang biaya konsernya mahal misalnya, pada saat itu bisa saja, tetapi dilakukan secara bertanggung jawab. Tetapi menurut pandangan saya itu juga kurang produktif. Sebaiknya nggak usah lah, hidup sederhana aja gitu ya, dengan segala kekayaan yang ada dimiliki, tetapi dengan catatan kekayaan itu harus diperoleh dengan halal ya, dengan halal. Jangan pura-pura dia miskin, pura-pura sederhana, tapi kekayaannya disembunyikan, nggak baik juga gitu kan. Ya bisa saja dia peroleh dengan penyimpangan, dia peroleh dengan dugaan korupsi, dia hidup sederhana gitu ya. Saya kira juga tidak produktif juga. Baru kemudian yang paling menarik, coba kita cek teman-teman yang flexing ini yang saya sebut sebagai orang kaya baru OKB gitu ya. Orang kaya di Indonesia yang lama kaya, yang sudah lama kaya, ada nggak flexing? Sampai sekarang nggak setemukan tuh. Nggak usah disebut lah yang terkaya di Indonesia pemilik apa tuh? Perusahaan Sampurna ya. Saya nggak ada lihat itu keluarganya yang flexing. Jadi ini orang-orang orang kaya baru, terkejut lah gitu ya. Sama dengan kalau kita dulu latihan kungfu, karate, karena baru saja mereka peroleh, yang boleh jadi menggunakan diskresi daripada jabatan yang dimuat oleh oknum-oknum. Tidak saya katakan semua pejabat ya, oknum-oknum pejabat tertentu. Kalau kita lihat jumlah yang flexing, sebenarnya dari jumlah pejabat di Republik ini tidak sampai itu 5% deh. Oke, caranya sebenarnya tadi ya, untuk menunjukkan kita sebenarnya kalau saya lihatin sebagai individu, semua orang pengen diakui, pengen dinotis gitu ya. Tapi ada cara-cara yang mungkin lebih etis, cara-cara yang lebih smart. Apalagi kalau dalam konteks kita sebagai individu ada banyak hal ya. Kita menunjukkan hal yang sebenarnya sifatnya kreatif, kita menunjukkan sesuatu konten yang sifatnya edukatif. Itu juga sebenarnya menarik kok, menarik perhatian publik. Karena ujungnya yang kita pengenkan kan adalah we all obsessed dengan likes, kita obsessed dengan komentar, kita butuh pengakuan gitu ya. Dan kedua, yang kita perlu pelajari, kita ini sebagai konteks individual secara umum ya, bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah truly perhatian yang tulus. Di media sosial itu kita memberikan perhatian, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi orang-orang juga nggak tulus terhadap itu, dan impact sosialnya juga menjadi gede. Kita bisa membuat orang-orang lain menjadi depresi, stres membandingkan dirinya mereka dengan diri kita gitu kan. Di sisi lain jadi addicted dengan likes, komen dan segala macam yang mungkin nggak meaningful sebenarnya buat kita. Kita menjadi punya banyak likes tapi kesepian gitu. Kita nggak jadi bahagia. We really want to connect with another persons. Nah, dalam konteks lain, kalau misalnya dalam pejabat publik, tadi yang paling penting adalah really caring ke konstituen. Gitu ya, bagaimana Anda menunjukkan misalnya caring pada masyarakat. Anda datang ke masyarakat, mendengarkan permasalahannya apa, itu akan mendapatkan lebih banyak positive impact. Bukan hanya dalam bentuk likes, tapi juga likability. Gitu ya, karena ini kan dibutuhkan. Hati-hati loh, kadang-kadang kita jadi viral, tapi bukan tentu positif. Ini yang kadang-kadang menjadi bermasalah kan. Anda dikenal tapi belum tentu dipilih. Kalau Anda flexing, Anda dikenal, mungkin banyak likes, tapi Anda nggak dipilih. Kenapa? Karena dianggap ini pemimpin bukan yang saya inginkan. Mereka tidak sensitif. Orang-orang baru selesai dari COVID pandemic, masih struggling, ekonomi belum benar-benar pulih.
dia flexing nunjukin ini itu dan segala macam gitu. Nah ini yang juga harus dipahami. Kemudian kalau misalnya ada konteks pejabat publik, berikutnya adalah transparansi. Sekarang semuanya netizen itu banyak transparansi kan. Ketika Anda lebih transparan, lebih terbuka, Anda lebih otentik, itu akan lebih bisa membawa vibe yang positif, membawa likability. Media sosial ini kan cuma salah satu bagian aja dari banyak hal yang bisa membangun citranya dia sebagai seorang pejabat publik gitu ya, yang kemudian nanti disukai, akan dipilih dan segala macam gitu ya. Nah itu yang kemudian harus dipelajari. Ini menurut saya ini adalah sebenarnya kayak warning ya buat kita, karena selama ini mungkin agak terlalu kebablasan gitu ya, karena kita mungkin tadi obses dengan wah harus jadi viral, harus kelihatan keren, harus kelihatan pejabat kok kelihatan lusuh, nggak kelihatan berwibawa kalau nggak kelihatan kaya raya gitu ya, padahal nggak seperti itu loh. Kalau saya liatin, bahkan saya membaca ya beberapa risetnya kayak di beberapa media besar kayak Kompas itu sempat menulis pilihan pertama orang terhadap pejabat publik yang dilihat adalah pemimpin yang tegas. Ketegasan menjadi penting. Kedua, itu justru merakyat, yang tadi ya kata sederhana, yang mau mendengarkan keluhan rakyat dan segala macam, bukan pameran harta kekayaannya dan lain-lain. Yang ini kemudian perlu diluruskan, karena mungkin saya bisa memahami pejabat publik ini kadang-kadang jadinya patronnya itu adalah influencer di industri selebritis, benar nggak? Di sport, entertainment itu mungkin seperti itu di-accept. Kenapa? Karena selebritis itu jadi kayak impiannya mereka, impiannya orang, projectionnya ke sana. Bahkan kalau selebritis, ada beberapa selebritis yang naik KRL misalnya, justru dihujat netizen, kok keluarga kamu kok nggak kaya gitu, karena tadi dia ingin projectionnya begitu. Tapi kalau untuk pejabat publik itu berbeda. Orang berharap kalian harus terlihat lebih sederhana. Kenapa? Karena kalau terlihat sangat wah duitnya melimpah, terus kemudian pamer kekayaan, satu nggak sensitif. Kedua, di negara yang tadi ya kita kan akui bahwa sistem tata kelola kita belum terlalu baik, itu menimbulkan banyak sekali kecurigaan publik. Orang jadi curiga, wah jangan-jangan duitnya dari korupsi, bisa jadi padahal enggak gitu kan. Oh jangan-jangan dia melanggar hukum, oh jangan-jangan dia nggak terbuka. Itu menimbulkan banyak sekali efek-efek negatif. Jadi kita harus bedakan juga gitu ya, Anda dalam industri apa, konteksnya seperti apa, dalam budaya yang seperti apa. Kita ini sangat komunal gitu ya, masyarakat komunal, kita nggak boleh terlalu jauh mencuat dibandingin yang lainnya. Itu harus dipelajarin juga. Apalagi balik lagi kalau Anda sebagai orang pejabat publik, kalau Anda mungkin sebagai influencer, Anda menjadi seorang selebritis, itu mungkin harapannya memang begitu. Karena impian orang adalah, aduh kok pengen jadi kayak itu yang berangkat naik Alphard, rumahnya gede, itu part of the entertainment. Tapi bayangkan kalau itu pejabat publik. Bayangkan nggak kalau Anda misalnya tok-tok wow ke rumahnya dia, terus menunjukin pejabat publik punya rumah kayak begini. Acceptance antara artis dengan pejabat publik akan berbeda banget. Itu kira-kira. Saya tidak melihat buruknya komunikasi para pejabat, tetapi ini lebih cenderung kepada ketidakdewasaan keluarga daripada pejabat tersebut gitu ya. Harusnya pejabat itu kalau misalnya anaknya, kan kemarin anaknya yang terkait dengan pegawai pajak juga ya, untuk kasus tersebut dengan Rubicon-nya gitu kan. Masa dia masih anak muda udah mobil Rubicon gitu loh. Nah baru kemudian bapaknya pegawai pajak PNS kan gitu. Nah kalau saya berpendapat bahwa tidaklah karena komunikasi, tetapi memang ada ketidakdewasaan, ketidakmatangan, keterkejutan budaya, culture shock dari yang biasa-biasa sehingga tiba-tiba memiliki kekayaan puluhan miliar gitu loh. Satu contoh deh sederhana, saya sudah puluhan tahun jadi dosen gitu ya. Kekayaan saya kalau dihitung-hitung yang saya tabung-tabung itu nggak puluhan miliar lah. Satu mobil, satu rumah. Rumah itu pun kalau misalnya harganya naik, rumah saya itu karena kenaikan nilai. Dulu waktu saya beli segini harganya, tapi kenaikan nilai ya wajar karena memang ada kenaikan seperti itu. Jadi nggak kenaikan itu sampai puluhan. Saya lihat itu ada sampai 50 sekian miliar gitu ya. Bahkan ada yang diwacanakan di ruang publik, triliunan katanya dan lain sebagainya. Nah untuk itulah saya kira tidak persoalan komunikasi, tetapi di situ adalah yang perlu kita soroti pengawasan. Pengawasan menjadi suatu hal yang penting di dalam suatu instansi. Oleh karena itulah Irjen, Inspektorat Jenderal di semua kementerian harus berperan aktif
Dan Irjen dan kebawahnya juga harus role model. Menteri juga harus role model. Coba kalau misalnya menteri korupsi, ada kan kemarin menteri sosial kan, menteri kelautan kan, tidak bisa role model. Yang lainnya korupsi nggak menteri yang lain? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita pakai gunung es sudah 2 loh. Dari partai besar itu dua-duanya gitu kan. Jadi bisa saja kita berhipotesa, boleh saja ada menteri yang korupsi yang belum ketahuan saja. Baru kemudian kita lihat, ada nggak orang pejabat publik, katakanlah yang per 5 tahunan atau per 10 tahunan, beda dengan birokrasi kan, dari bawah terus gitu ya. Kekayaannya semakin kaya nggak dengan jabatan 5 tahun atau 10 tahun di jabatan tersebut? Coba cek dulu deh, menteri-menteri ada nggak melonjak kekayaannya? Luar biasa, padahal logika thinkingnya, kalau dia menjadi pejabat menteri, harusnya kekayaannya turun. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang ngurusin kekayaannya itu kan, nggak ada waktunya. Tapi ini melonjak misalnya seperti itu, cek dulu. Nah ini juga perlu dipertanyakan sekalipun tidak flexing gitu ya. Untung ada flexing ini supaya kita bisa tahu. Tapi kalau tidak ada flexing, bisa nggak mengendap dia melakukan penyimpangan dan menumpuk kekayaan itu gitu loh. Nah dengan jabatan yang dipegang jabatan publik yang per 5 tahunan, per 10 tahunan gitu ya, saya melihat bahwa kesadaran kita untuk berbangsa dan bernegara, bahwa jabatan itu adalah amanah, jabatan itu adalah panggilan, begitu masih jumlahnya sedikit. Teman-teman wartawan, saya menyarankan supaya dilakukan investigative reporting, berita menyelidik tentang bagaimana kekayaannya sebelum pejabat atau menteri dan sesudah pejabat. Tapi saya mau katakan ada catatan saya. Ketika dia tidak menjabat, dia punya usaha, kekayaannya sudah dilaporkan gitu kan. Tapi setelah dia menteri, dia justru kekayaannya menurun. Itu Ki Kuan Gi. Ini contoh yang saya ikuti di media, menurun. Saya juga dapat berita gitu. Kalau boleh bangsa kita, negara kita tak sejengkal pun bisa diambil oleh negara lain. Supaya tidak bisa diambil orang, mari kita tidak korupsi, tidak flexing seperti yang kita jelaskan lagi, tidak menggunakan diskresi-diskresi tertentu, jangan mengambil yang bukan haknya. Wah, bagus sekali. Kalau memang pengen kaya, misalnya, janganlah menjadi pejabat. Jadi pengusaha saja, tentu pengusaha yang taat pajak gitu ya. Tetapi saya harus juga akui, jumlah pejabat atau istri pejabat yang melakukan itu, saya kira sangat kecil lah. Coba hitung nanti berapa persen, saya kira tidak sampai 5% itu. Berapa yang kita hitung sekarang yang flexing itu? Enggak, menurut catatan saya sampai paling 10 itu, paling hitungan jari kan, hitungan jari dibanding pejabat kita di Republik ini yang bukan flexing. Tapi saya tidak katakan bahwa yang tidak flexing mereka perolehan kekayaannya jujur semua, saya tidak tahu. Tetapi fakta menunjukkan masih berlangsung OTT gitu ya. Demikian. Jejak digital yang pengen dilihat pertama tadi ya, dia menjadi seorang yang transparan gitu ya. Transparan dalam arti tadi misalnya laporan pajaknya, kemudian perilakunya. Terus kedua, empati terhadap masyarakat. Daripada tadi kan ujungnya sama-sama ingin dikenal publik, likability, populer dan lain-lain, dibandingkan memamerkan ke harta yang mungkin lebih tadi ya, datang ke konstituennya, menanyakan apa yang terjadi. Terus kemudian empati yang benar-benar empatik ya. Jadi kadang-kadang kan juga beberapa ada yang kelihatannya kayak lip service aja, tapi dia kelihatan empatik ke masyarakatnya, mendengarkan apa yang ditanyakan. Terus kemudian memberikan edukasi ke masyarakat. Apa sih yang harus dilakukan, ininya kayak gimana. Itu menjadi sesuatu yang sama-sama viral, tapi dampaknya lebih positif buat si pejabat publik itu sendiri. Karena tadi ya, ekspektasi terhadap pimpinan itu sangat besar, apalagi di negara-negara yang konteksnya sangat komunal. Pimpinan pejabat publik itu bukan hanya sekedar mengatur, tapi dia diharapkan tuh setengah dewa gitu, saya bilang. Dalam artian begini, dia figurnya itu dianggap sebagai orang tua, dia sebagai teladan, dia juga dianggap guru. Berat memang gitu ya pejabat publik di negara-negara kayak kita ini, tapi itu yang harus dibayangkan, karena ini akan menimbulkan banyak ekspektasinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Beda tadi, balik lagi menjadi seorang entertainer,
dia tidak diharapkan untuk menjadi ini. Tidak ada harapan-harapan perilaku apa yang diharapkan ke tadi. Karena ini tadi berikutnya, ketika ini ada yang ekspektasinya itu tidak sama, akan menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan kecurigaan, menimbulkan pertanyaan, hartanya dari mana? Menimbulkan pertanyaan, ini duitnya hasil korupsi atau tidak gitu. Dan ini bukan yang terjadi di Indonesia ya. Saya bandingkan ternyata di beberapa negara juga sama. Di Meksiko, di Brazil itu juga sama. Jadi mereka juga banyak melakukan penuntutan terhadap beberapa pejabat yang melakukan flexing. Ada yang pejabat di Brazil itu dia pamer di sosial media minum cangkir kopi seharga $10.000 yang akhirnya itu menimbulkan kecaman luar biasa di Brazil, dan itu menimbulkan instabilitas politik dan segala macam. Karena tadi ada reputasi yang harus dijaga, dan ini impactnya banyak banget. Jadi tadi kita lihatin bagaimana membawa aura yang positif ke masyarakat. Karena tadi ya, balik lagi, sebagai pejabat publik, Anda itu bukan hanya ada orang yang punya wewenang, punya power, tapi juga dianggap sebagai teladan, jadi guru, jadi orang tua untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya.